Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solihah? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan pelajaran IPA untuk kelas 5. Sudah siap belajarnya? Jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya. Baik anak-anakku, kita akan lanjut pembelajaran, yaitu tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Pertama adalah dengan cara makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, untuk memelihara kesehatan alat gerak adalah dengan posisi tubuh tegak saat berdiri. Dan yang ketiga, berolahraga secara teratur. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Di sini ada contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yang pertama adalah kelainan atau penyakit yaitu retak atau disebut juga dengan fisura dan patah tulang atau fraktura. Ini disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Kedua adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis, kelainan tulang punggung atau tulang belakang. Untuk skoliosis, lordosis, dan kifosis akan dibahas selanjutnya. Yang ketiga adalah rakitis, yang disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Yang terakhir yaitu kelainan seperti osteoporosis, yang disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Baik, untuk penyakit dan kelainan pada alat gerak manusia, kita akan bahas mengenai kelainan tulang belakang atau kelainan tulang punggung. Ciri-ciri kelainan tulang belakang. Di sini ada 3 kelainan, yaitu skoliosis, lordosis, dan kifosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Nah, ini contohnya terdapat pada gambar yang tengah. Ini contoh skoliosis. Lordosis yaitu merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Nah, ini gambar pertama contoh dari lordosis ya. Dan yang ketiga adalah kifosis, yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh sehingga tubuh tampak membungkuk. Nah, ini contohnya ada pada gambar yang ketiga. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang penyakit atau kelainan rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kalau kaki normal ini contohnya seperti ini ya, lurus. Sedangkan yang membentuk huruf X ini rakitis tidak normal ya, sehingga jika X. Dan yang terakhir adalah bentuk O seperti ini. Sekarang kita akan lanjut kelainan otot pada manusia. Yang pertama ada hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Kedua, atrofi, kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Ketiga, stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Dan yang terakhir adalah tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Selanjutnya, penyebab gangguan kesehatan
alat gerak. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Nah, hati-hati ya untuk kalian kalau sedang membaca buku. Yang kedua, membawa atau memikul beban yang terlalu berat yang tidak sesuai dengan bobot tubuh kita. Yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar. Yang keempat, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nih, hati-hati untuk anak-anak jika di dalam kelas ketika menulis di atas meja ya, jangan asal-asalan, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan alat gerak. Dan yang terakhir adalah berjalan dengan tubuh bungkuk. Nah, baik anak-anakku, untuk materi IPA hari ini cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.